Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir untuk presentasi pada hari ini. Terus terima kasih juga kepada teman-teman semua yang akan mendengarkan materi kami. Langsung saja, kami dari kelompok 5, yaitu kelompok teori, dari judul materi kami yaitu teori kebenaran ilmiah. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Nurul Ilmi Bardun Hujah, yang kedua Della Aulia, dan yang terakhir Queen Firdausi. Langsung saja materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mas Nurul Ilmi Bardun Hujah, kepadanya kami persilahkan. Yep. Terima kasih Mbak Della selaku host kelompok 5. Pembahasan yang pertama yakni teori-teori kebenaran ilmiah, pengertian teori kebenaran ilmiah, kebenaran menurut filsafat, macam-macam teori kebenaran ilmiah. Selanjutnya pengertian kebenaran. Pengertian kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Jadi sesuatu yang mana pernyataan atau pendapat ataupun sesuatu hal yang tidak ada penolakan dari seseorang, maka pernyataan atau pengetahuan atau objek tersebut bisa dikatakan kebenaran. Pengertian kebenaran menurut KBBI adalah 1. Sesuai dengan sebagaimana adanya. 2. Tidak berat sebelah atau juga adil. Yang ketiga, lurus. Yang keempat, dapat dipercaya atau cocok dengan keadaan yang sesungguhnya atau tidak bohong atau real, asli atau tidak hoax. Yang kelima, yakni sah keputusannya. Jadi poin-poin ini ketika pernyataan atau pendapat atau objek sesuatu itu bisa dikatakan kebenarannya bisa sesuai, maka harus memenuhi hal-hal 5 tersebut. Kebenaran ilmiah bisa diartikan sebagai sebuah kondisi di mana tercapainya kesesuaian antara apa yang dipikirkan sesuai logika, terbukti dengan apa yang menjadi kenyataan secara empiris. Singkatnya, kebenaran ilmiah baru akan tercapai apabila terjadi keharmonisan antara teori yang diyakini dengan praktek yang terbukti pada kenyataan. Jadi, sesuatu pemikiran ilmiah atau pernyataan ilmiah itu bisa terbukti kebenarannya manakala hal tersebut sesuai dengan logika, dan logika itu juga sesuai dengan kenyataan secara empiris. Jadi keduanya harus saling berkesinambungan. Apabila salah satu tidak berkesinambungan, maka teori ilmiah atau pernyataan ilmiah tersebut tidak bisa dikatakan kebenarannya. Kebenaran ilmiah merupakan pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang sesuai dengan objek, yakni pengetahuan yang objektif. Karena suatu objek memiliki banyak aspek, maka sulit untuk mencakup keseluruhan aspek. Mencoba meliputi keseluruhan kebenaran dari objek tersebut. Jelas, karena pengetahuan yang benar, pengetahuan yang sesuai, itu pengetahuan yang objektif. Karena kalau tidak objektif atau tidak sesuai dengan objeknya, maka jelas kebenarannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Monggo selanjutnya. Ya, terima kasih kepada Mas Nurul Ilmi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu kebenaran menurut filsafat yang akan disampaikan oleh Mbak Queen, kepadanya dipersilakan.
Yang kedua, kebenaran menurut filsafat. Lanjut. Berbicara masalah kebenaran secara filsafat bukan hal yang tabu atau mewah. Justru ini yang menjadi dasar bagaimana suatu manusia dapat beretika dan bermoral. Kebenaran adalah suatu kata yang berasal dari satu kata, yaitu benar. Apa yang dimaksud dengan benar? Benar adalah suatu penyesuaian antara pikiran dan kenyataan. Ketika apa yang ada di dalam pikiran kita dan kemudian itu menjadi kenyataan pada umumnya, maka itu bisa disebut benar. Kebenaran menurut filsafat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebenaran mutlak. Yang kedua, kebenaran relatif. Kebenaran mutlak adalah kebenaran tersebut diakui oleh banyak orang. Contohnya, sesuatu yang jatuh pasti akan ke bawah. Batu ketika dilemparkan maka akan pasti jatuh ke bawah. Oleh karena adanya gaya gravitasi bumi. Yang kedua, batu itu keras, maka tentu sampai kapanpun batu tidak akan pernah lembek. Yang terakhir, hujan akan selalu turun dari atas ke bawah. Yang kedua, kebenaran relatif. Kebenaran relatif adalah kebenaran yang benar dalam hal tertentu namun akan mengalami perubahan oleh karena situasi tertentu. Kebenaran ini biasanya berupa teori-teori dalam kehidupan yang bersumber dari gagasan manusia yang biasanya dilakukan oleh seorang ilmuwan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bisa membuktikannya. Namun hal ini tidak cukup untuk dikatakan sebagai kebenaran yang hakiki karena setiap ilmuwan yang baru, mereka bisa saja menciptakan teori-teori yang berbeda. Kemudian dengan kebenaran ini juga kita dapat temukan dalam keseharian kita dalam hal pembelajaran. Ilmu pengetahuan adalah salah satu contoh kebenaran yang bersifat relatif karena di setiap isinya, ilmu tersebut berasal dari pikiran atau pendapat manusia dan para ilmuwan. Selanjutnya, dasar untuk menentukan kebenaran harus berdasarkan kenyataan yang menyatakan diri kepada lawan dialog, sedangkan orang yang berdialog harus meneruskan dialog dengan kenyataan dan keterbukaan karena hanya dengan keterbukaan suatu kelompok dialog dapat bersama-sama menuju ke kebenaran. Berbicara kebenaran maka selalu berujung pada pengertian, pilihan, dan keputusan. Sudah selanjutnya. Terima kasih kepada Mbak Queen. Selanjutnya yaitu materi macam-macam teori kebenaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja. Macam-macam kebenaran. Macam-macam kebenaran itu ada 3. Yang pertama teori korespondensi, terus yang kedua teori koherensi, dan yang ketiga teori pragmatis. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Merupakan teori kebenaran yang mengatakan bahwa suatu pengetahuan itu sahih apabila proporsi bersesuaian dengan realitas menjadi objek pengetahuan itu. Jadi teori korespondensi ini bisa dikatakan benar jika pengetahuan itu sesuai dengan realitas menjadi objek pengetahuan itu. Selanjutnya teori koherensi yaitu suatu pernyataan dianggap benar bila suatu proposis atau pernyataan suatu pengetahuan, pendapat, kejadian, atau informasi itu bersifat konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar dan dapat dibuktikan secara logis sesuai dengan kebutuhan logika. Jadi teori koherensi ini dianggap benar jika konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya dan bisa dibuktikan secara logis dengan kebutuhan logika. Yang ketiga, teori pragmatis, yaitu teori
adalah apabila suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Jadi teori pragmatis ini dianggap benar jika mempunyai kegunaannya di dalam kehidupan manusia. Oke, next. Teori korespondensi. Teori korespondensi yang ditemukan oleh Bertrand Russell pada tahun 1872 sampai 1970. Suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Jadi korespondensi yang ditemukan oleh Bertrand Russell ini yaitu suatu pernyataan yang benar jika pengetahuannya itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Oke, next. Teori korespondensi berdasarkan diri kepada kriteria tentang kesesuaian antara materi yang dikandung oleh suatu pernyataan dengan objek yang dikenai pernyataan tersebut. Sesuatu yang dianggap benar apabila yang diungkapkan pendapat, kejadian, informasi sesuai dengan fakta atau kesan ide yang di lapangan. Jadi ini harus sesuai dengan faktanya. Pendapat itu harus sesuai dengan fakta. Lanjut. Terus teori koherensi. Teori koherensi atau konsistensi ini berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan diikuti oleh pengikut mazhab idealis. Di antaranya seorang filsuf Britania F.M. Bradley. Lanjut. Dalam teori koherensi, suatu proposisi itu cenderung benar jika proposisi itu koheren atau saling berhubungan dengan proposisi lain yang benar, atau jika arti yang dikandung dalam proposisi koheren dengan pengalaman. Jadi teori koherensi ini saling berhubungan dengan proposisi yang lainnya. Lanjut. Selanjutnya teori pragmatis. Pragmatis merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat akhir abad ke-19 yang menekankan pentingnya akal budi atau rasio sebagai sarana pemecahan masalah atau problem solving. Dalam kehidupan manusia, baik masalah yang bersifat teoritis maupun praktis. Tokoh pragmatis awalnya adalah Charles Sanders Peirce, yang dikenal juga sebagai tokoh Seymour, William James, dan John Dewey. Jadi pragmatis ini aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat dan lanjut. Kriteria pragmatisme juga dipergunakan oleh ilmuwan dalam menentukan kebenaran ilmiah dalam perspektif waktu. Secara historis, pernyataan ilmiah yang sekarang dianggap benar suatu waktu mungkin tidak lagi demikian. Dihadapkan dengan masalah seperti ini, maka ilmu bersifat pragmatis. Selama pernyataan itu fungsional dan mempunyai kegunaan, maka pernyataan itu dianggap benar. Jadi pragmatis ini bisa dianggap sewaktu-waktu bisa dianggap tidak lagi demikian, tetapi bisa dianggap benar jika pernyataan itu fungsional dan mempunyai kegunaannya. Jadi bisa dianggap benar. Oke, next. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah itu kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.